terlepas dari kualitas mereka gitu kan. Barangkali jadi sebuah pertanyaan. Nah, itu gimana abang kita bilang itu? Kenapa pertanyaan? Ya dia 5 tahun di sana dan saya baru pertama kali. Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan berita selebritis. Kami akan menyajikan informasi menarik dan juga terupdate seputar dengan selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita yang pertama ini datang dari Eli Sugigi yang gagal nyalek. Ia mengakui kurang pintar dan masih ingin lebih banyak belajar. Eli Sugigi batal nyalek di periode 2024 dan juga 2029 pemilu. Ia mengaku persyaratan untuk menjadi caleg masih kurang. Selain itu, ia juga menyadari jika kurang pintar dalam hal politik. Wanita yang biasa disapa Mpo Eli itu padahal sangat percaya diri akan terpilih sebagai anggota dewan karena banyak yang mendukungnya. Namun sangat menyadari ia juga kurang menguasai ilmu politik sehingga ia takut terjerumus ke arah korupsi. Lebih lanjut, menjadi anggota dewan bukan hal yang mudah. Dengan itu, ia akan belajar lagi mengenai ilmu politik dan berencana maju di tahun 2029 mendatang. Untuk tahun ini aku emang gagal jalan karena ada satu persyaratan yang kurang dan juga aku tidak bisa untuk menjalankan caleg itu karena satu, aku kurang pintar. Karena kalau tidak pintar-pintar dan atas aku terpilih, aku sih yakin aku bakal terpilih ya, karena pas aku terpilih aku dapat 1000 KTP, banyak yang dukung banget. Karena mau lihat nih, Eli itu orangnya kan orang biasa aja, dan Eli itu orang yang apa adanya. Dia nggak mungkin bisa bohong, dia karena orangnya jujur. Makanya pada ngedukung, tapi ternyata aku gagal. Karena harapan di kampung aku sendiri aku tidak mau gagal, tapi kurang sehat. Tapi kan kok tadi bilang menyadari kurang pintar gitu. Iya, aku nyadari kurang pintar karena kalau aku kurang pintar nanti ada masalah apa-apa Repot. maaf ya, kayak kalau ngomongin temen aku sendiri mau jadi sama kita nggak mau dong seperti itu, kita nggak mau. Dia udah pintar loh padahal dia nggak pintar sih. Pas aku udah ngeceritain kemarin 10 tahun ya kena dia tuh nggak mau seperti itu, takut aku salah tanda tangan, takut nggak baca dulu, takut apa itu yang aku takutkan. Itu aja takut karena aku kurang pintar gitu. Lebih prepare berarti ya, Lebih prepare karena sekarang jangan tiba-tiba artis masuk jadi anggota dewan dia nggak bisa apa-apa, belakang jadi anggota dewan nggak bisa. Dia harus pintar dulu, dia harus ini dulu, dia harus ngerti dulu bahwa tuh menjadi anggota dewan tuh ngurusnya apa. Jadi artis kan mau cuma acting, marah-marah, ketawa, nyanyi, dapat duit, tapi jadi anggota dewan itu harus ngurusin seluruh warga Indonesia dan sampai luar negeri, sampai apa tuh. Jangan sekarang kita mendekati rakyat doang nih, dalam 3 bulan kita mau jadi mau nyalek terus kita nggak deketin, setelah itu kita tinggalin, jangan seperti itu gitu. Berarti Po kalau masih mau belajar lagi kemungkinan akan datang setelah belajar. Panjang, saya akan sekolah lagi yang lebih pintar, saya akan masuk di 2029. Oke. Tapi nggak sih sebelum kampanye, sebelum gagal kemarin kan udah Kampanye tuh ya. Banyak yang masih sekarang bahasa saya, kok kapan datang ke Pulau Gadung? Mau datang ke pertama, saya kejadian gimana ya? Pada kecewa pas saya nggak jadi nyalek. Tapi nggak rugi kan ya Po? Walaupun udah turun lah Nggak masyarakat. rugi lah saya, walaupun ada rugi sedikit tapi kayak tidak. Kini menjadi guru di Amerika, Dewi Yul ceritakan perjuangan Surya Stepani yang menyelesaikan pendidikannya di luar negeri. Dewi Yul bercerita bahwa perjuangan putranya Surya untuk bisa menyelesaikan pendidikan hingga menjadi tenaga pengajar di Amerika tidaklah mudah. Terlebih diketahui Surya lahir sebagai anak istimewa, yakni penyandang disabilitas pendengaran. Wanita 62 tahun itu mengaku bila Surya memang harus belajar beberapa keahlian khusus hingga bisa berada di titik ini. Oleh karenanya, ia mendukung penuh pendidikan atas putranya tersebut di tengah keterbatasan. Kendati demikian, Dewi Yul meyakinkan bahwa Surya juga siap berkontribusi di tanah air. Ia berharap bisa banyak membagikan ilmu bagi banyak orang kelak. Adapun Surya Sahetapi ini berhasil menyelesaikan pendidikan S2 di Rochester Institute of Technology, Amerika Serikat.
kesempatan untuk membagikan ilmunya di kampusnya, karena Surya itu memilih S2-nya itu pendidikan tuli, pendidikan buat teman-teman tuli. Jadi S2-nya tuh untuk deaf student, dan itu susah untuk di-sharingkan di Indonesia karena belum ada kebijakan dosen yang tuli bisa mengajar. Karena apa? Karena di sini belum lengkap istilahnya persiapan untuk juru bahasa isyaratnya. Kemudian itu kan memerlukan keahlian khusus ya. Artinya kita masih kurang juru bahasa isyarat di Indonesia. Karena kalau di negara lain seperti Jepang itu 1 tahun itu meluluskan 10.000 juru bahasa isyarat yang tersertifikasi. Sedangkan di Indonesia bisa 10 hanya 20 orang untuk negara sebesar ini. Jadi mohon doanya semoga apa yang Surya lakukan nanti juga tetap dia bisa bagikan ilmunya kepada teman-teman tuli di Indonesia. Karena ada salah satu teman tuli yang alhamdulillah sudah masuk lagi ke Rochester Reed Institute Teknologi yang di mana Surya kuliah, dia pun dapat beasiswa, alhamdulillah. Dan pemerintah mulai mensupport bukan dengan dana tapi dengan dukungan. Salah satunya terima kasih buat Pak Konjen di New York yang sudah support Nadia, kalau nggak salah namanya Nadia. Ada salah satu teman tuli yang bisa kuliah di RIT. Tapi Bunda sendiri ngasih apa sih mungkin untuk kelulusan S2 ini, kado atau surprise apa mungkin? Dengan datang saja sudah kado, karena saya harus nabung dulu lama supaya bisa datang gitu. Kan sempat pandemi 3 tahun, Surya 5 tahun di sana, dan saya baru pertama kali itu kemarin pas kelulusan, pas saya juga ulang tahun, itu hadiah dari Allah. Katanya dapat penghargaan ya, 3 penghargaan sekali. Ya, itu penghargaan dia sebagai mahasiswa yang memberikan servis terbaik buat teman-temannya di kampus, kemudian sebagai penghargaan sebagai salah satu delegasi yang dipilih untuk kelulusan seluruh mahasiswa di Rochester Institute of Technology. Karena di sana bukan tuli aja, di sana itu 14.000 mahasiswa, 10%-nya tuli. Jadi hanya 10% yang difabel. Jadi yang 90%-nya itu orang dengar, mahasiswa kedokteran, lawyer, apa semua. Dan di sana mencari dokter yang tuli, lawyer yang tuli itu sangat banyak. Di sini kan belum ada. Tapi apa nih Bunda rencana ke depannya setelah lulus S2 mungkin selain guru? Biar saja nanti Allah yang merencanakan dengan sebaik-baiknya. Kita doakan aja semoga Surya bisa bermanfaat bagi sesama di negeri orang maupun di negeri kita. Tapi dia tetap berkontribusi memberikan pelatihan-pelatihan isyarat di Indonesia, bahasa isyarat buat teman-teman di Sindonya. Terima kasih untuk doa semuanya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Bukan minder, Lutfi Al-Ghazali justru bangga Nadia Indri lulus S2. Sebagai suami, Nadia istrinya Lutfi dari Agizal telah berhasil menyelesaikan pendidikan hingga jenjang S2. Sebagai suami, Lutfi mengaku bangga dan mendukung penuh hal-hal positif yang juga dilakukan oleh Nadia. Ia sama sekali tak merasa minder dengan jenjang pendidikan sang istri. Sementara itu, Nadia mengaku sebagaimana dukungan Lutfi sangat maksimal selama ini. Sebagai dari tugas pendidikan hingga rumah tangga, Lutfi selalu turut andil di dalamnya. Usai lulus, Nadia mengaku akan fokus sementara waktu kepada keluarga. Terlebih saat ini ia pun tengah mengandung anak kedua. Adapun Nadia Indri resmi menyandang gelar SIPM SOS dari Universitas Paramadina pada awal September 2023. Ketika dia tuh lihat kalau pendidikannya tinggi, urus keluarga
musiknya juga bagus. Tunggu sayang, mau kemana? Mau kesana Mbak Fitri tuh, Mbak Fitri. Ya panggil, Mbak Fitri. Panggil, udah. Ya kalau buat, aduh, tunggu ya, ini anak nomor 1 nih. Fitri, bawa ke mobil Cesha. Gendong. Jangan. Ini. Dadah, sana mobil sana. Dadah. Ya kalau gue sih sangat bangga punya istri yang mau melanjutkan karirnya karena sebagai ibu juga fondasi pendidikan tuh penting. Gak cuman hanya lulus SMA, S1, S2, kan nanti syukur insya Allah dia bisa S3 insya Allah. Karena supaya nanti anaknya, misalnya anaknya males, ibu cuma lulusan SD, gak mau lanjut sekolah, aku juga mau ikut, kan takutnya nanti kayak gitu. Dia bisa bilang kalau dia udah S2. Dia kalau lulus mau kemana? Ngapain? Kalau lulus aku sih fokus dulu nih urus anak, urus Kesha, urusan aku yang ini akan lahir nanti insya Allah bulan Desember. Terus juga kalau misalnya udah urus anak baru nanti mungkin aku bisa pikirin ke depannya. Entah mau jadi dubes atau diplomat kalau diizinkan suami. Nat, supportnya Lutfi seperti apa sih Nat kepada kamu nih? Supportnya yang pertama dia selalu bantuin aku kalau misalnya ini gimana ya tesis aku, bisa bantuin nggak, dia langsung sigap bantuin. Terus juga ayah tolong aku mau ngerjain tesis, tolong Kesha dijaga dulu, dia langsung sigap juga kayak gitu. Jadi benar-benar support aku banget sih Mas. Tapi nggak takut kalau istri lebih pintar dari Lutfi? Enggak, justru laki-laki itu punya kebanggaan kalau wanita idamannya lebih pintar daripada dirinya. Jadi kita tuh semakin bersaing bahwa kalau istriku lebih pintar, aku besok harus lebih pintar lagi. Jadi aku harus belajar. Mau daftar S2? Insya Allah. Kalau Nadia sendiri gimana? Kalau ya pendapatan nanti suami lebih kecil, Nadia ya lebih besar gimana? Iya kalau aku sih, aku walaupun udah lulus S2 tapi aku tetap gak pernah sombong, tapi tetap juga kayak menerapkan ini loh aku belajarnya kayak gini, kamu juga harus pelajarin juga kayak gitu. Jadi aku support dia juga, malah aku suruh dia juga buat ayo dong lanjutin S2 juga biar kita sama gitu gelarnya kayak gitu sih. Aku sih udah S2 loh, 2021 udah pansos. Lanjut sosial. Nah, iya. Itu jangan sih tahan atau Iya. itu. Nah, kalian ini gimana kalau sampai tidak bertawaran? Nanti tunggu 2024 siapa gerbongnya yang jadi. Kalau gerbongnya kita satu frekuensi ya insya Allah lah bisa dititipin. Ada tawaran menarik gitu ya. Terus ditambah kan anak juga masih kecil kan, ada yang nanti jenjang karir yang lebih tinggi jual. Ya kita support Siapa lah. ngalah nih kira-kira? Ya kalau istri harus keluar negeri mau nggak mau kita harus ikut karena nggak mungkin buat tinggalin dia kita harus. Tapi udah dipersiapin semuanya. Ya aku sih mempersiapkannya malah lahiran dulu, terus anak dulu, baru ntar kalau misalnya anak udah kayak usia udah bisa ditinggal, udah bisa hidup mandiri, baru memikirkan karir aku. Tapi sempat ini nggak sih terencana punya anak kedua karena katanya agak bisa dibilang kebobolan atau gimana gitu? Aku memang dari awal memang bertekad pengen punya anak kedua yang tidak jauh usianya, karena biar barang-barangnya masih bisa dipakai. Biar ngirit ya Wak. Terus juga emang aku kayak udah melangkah kaki kanan, sekalian aja deh kaki kiri juga melangkah kayak gitu. Jadi biar sekalian gemuk, sekalian baru bersenang-senang kemudian kalau gitu. Kayaknya sih before 30 kita udah 3 lah maksimal. Terus juga politik kan sih? Nanti lihat aja. Ada kepikiran nggak? Nanti lihat aja. Belum waktunya. Takutnya nanti bisa sentil nanti ya. Terakhir nih, pengen anak laki apa perempuan gitu? Itu nggak boleh. Itu nanti. Nggak apa-apa. Nanti belum waktunya. Pamali. Ya. Sule ikut terseret dugaan promosi terlarang. Asisten dari ayah Rizky Febian ini kena semprot. Selain Wulan Guritno, ada puluhan artis maupun selebgram lainnya yang masuk dalam catatan polisi imbas dari diduga melakukan promosi terlarang. Dari 26 inisial yang diungkapkan polisi, 1 diantaranya diketahui komedian Sule.
Mengetahui hal itu, Sule mengungkapkan kekecewaannya. Bukan kecewa pada polisi, namun Sule kecewa karena merasa ditipu oleh pihak sponsor endorse yang membuatnya terseret perihal promosi terlarang. Kurang lebih sama dengan Wulan Guritno, Sule juga mengaku tak mengetahui endorse yang dilakukan merupakan situs terlarang. Sule pun tetap menyantai dan mengetahui ada banyak artis lain yang juga terseret. Disebutkan oleh Sule bahwa kejadian ini terjadi sudah beberapa tahun yang lalu. Sule mengaku dirinya bukan mempromosikan situs terlarang. Sule pun akan menolak apabila mengetahui bahwa ternyata permainan online tersebut menjurus kepada situs terlarang. Kang, sedikit soal Iki sama hal ini gimana kan? Ini yang mana nih, saya jadi bingung. Rencana gugat balik nggak kan? Sekarang Iki. Rencana gugat balik nggak? Apa? Ada rencana gugat balik nggak? Ya kita tunggu teman-teman. Nah, kalau teman-teman kan Raffi Ahmad juga ada fotonya, dia seolah-olah jadi brand ambassador di situ. Ya, sudahlah kalau ibaratnya kita dirugikan banget terus ya kita pasti juga akan untuk balik lah. Kang, Iki sama Kak Hamal ini udah persiapan belum sih? Sejauh ini belum tahu saya belum mau tahu dulu lah ya. Tapi udah ada obrolan sama keluarga mungkin? Ya untuk... pasti ada lah, pasti ada, masa yang ada. Oke ya. Ayo. Gimana kan? Ya. Menikah lagi. Ya. Terima kasih. Kita mau nikah lagi. Awalnya sih Jadi gini, waktu mungkin dari kecil Sejak lama menyiapkan diri sebagai caleg, Once Michael sampai lupa memainkan organ saat sedang bernyanyi. Musisi Elfonda Michael alias Once Michael ini menilai bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mampu memimpin kurang lebih 273,8 juta penduduk Indonesia. Menurut Michael, keyakinannya tersebut adalah hitungan rasional. Michael menyatakan prestasi Ganjar Pranowo tercatat hingga disenangi masyarakat dan berpihak pada masyarakat kecil. Pengalaman pemimpin Provinsi Jawa Tengah selama 10 tahun membangun mental Ganjar Pranowo sebagai pemimpin. Saat itu mantan dari vokalis Dewa 19 ini menghibur para pendukung Ganjar Pranowo dengan menyanyikan lagu Ku Cinta Kau Apa Adanya hingga Dialova. Meski sempat lupa memainkan organ, aksi panggung Once Michael ini memukau penonton. Terlepas dari kualitas mereka, kali menjadi sebuah pertanyaan. Gimana abang kita bilang itu? kenapa pertanyaan? Ya dia bisa kan beberapa kali mengatakan popularitas. Ya memang, ya betul. Memang zaman sekarang memang sudah berubah ya. Media sosial, media elektronik sekarang sudah berubah total dalam waktu yang sangat singkat, sehingga popularitas itu bahkan bisa diperoleh dengan singkat ya. Dan ini mungkin menjadi satu tantangan ya buat dunia politik juga. Artinya untuk membedakan mana yang esensi dan mana yang mana yang sensasi ini menjadi sulit batasannya ya. Jadi saya kira memang sebagai politisi kita mesti punya esensi ya. Untuk menjadi politisi kita mesti punya konten, kita mesti punya latar belakang, kalau bisa skill yang cukup. Namun yang terpenting memang adalah mental dan motivasi yang murni. Kita memang harus punya modal itu ya, bahwa kita jujur dan kita tidak koruptif, tidak punya niat buruk ya. Nah, kalau soal banyaknya pesohor atau artis, saya kira juga relatif enggak ya. Saya dari PDIP, kalau saya mungkin salah maaf ya, dari sekitar 500-an ya yang ikut kontestasi ini dari PDI Perjuangan itu ada sekitar belasan saja yang dari latar belakang artis, dan menurut saya itu tidak berlebihan. Nah, itu satu hal. Hal yang kedua, saya kira kita mesti ngerti bahwa musik, sinetron, film, apalagi itu, dan yang lain yang berhubungan kreatif ini adalah sebuah industri juga. Industri ini kan harus juga punya perwakilan di DPR.
Jadi Dewan Perwakilan yang ideal adalah yang terdiri dari berbagai macam latar belakang anggota, yang berasal dari berbagai macam jenis atau lapisan masyarakat. Jadi memang perlu wakil-wakil dari teman-teman artis yang terkenal, tapi memang seyogyanya jangan aji mumpung ya. Harus mengenal diri kita juga dengan keterbatasan kita, supaya apa? Supaya politik kita tuh tidak menjadi politik yang terlalu pragmatis. Bagaimanapun politik itu harus mengenal prinsip-prinsip yang sehat. Jadi kita sebagai artis harus pelajari itu. Saya kira teman-teman artis kalau mereka tuh jujur, mereka itu punya integritas dan rajin membaca literatur, kemudian punya tim yang kuat untuk terus menyerap pelajaran dan mampu, saya kira bisa menjadi anggota legislatif yang bisa diandalkan rakyat asal mau bekerja. Tapi yang pertama adalah siap melayani masyarakat dan punya rasa semangat kerakyatan. Ini kan Abang kan memiliki latar belakang sebagai musisi ya, ketika Abang masuk ke Senayan kemudian juga terkait regulasi musik dan hak musik dan segala macam itu mengerjakan apakah Abang memperjuangkan itu? Ya, kalau saya kebetulan ditaruh di komisi yang berhubungan dengan itu, kenapa enggak? Karena relatif saya mengerti soal-soal yang berhubungan dengan dunia kreatif, khususnya musik ya. Saya mengerti tentang industri musik, mungkin sedikit tentang film atau yang lain. Tapi itu kan tergantung dari nanti saya ada di bidang mana. Dan deklarasi Pantas Ganjar Pranowo ini bagaimana, Mas? Saya semakin optimis bahwa Pak Ganjar memiliki banyak pendukung yang siap untuk menyebarkan keberanian kepada masyarakat Indonesia untuk kita membuka diri dan mendorong terpilihnya Pak Ganjar menjadi presiden. Saya semakin yakin karena dari hari ke hari saya lihat gelombang dukungan semakin besar ke Pak Ganjar Pranowo. Saya berharap banget beliau bisa menjadi presiden di 2024. Dalam kontestasi ini dia bisa menang, dan saya berharap masyarakat bisa melihat calon presiden itu berdasarkan rekam jejaknya, apa yang dia sudah buat, bagaimana cara dia memimpin, apakah emosional, apakah dia bisa memimpin dengan komunikasi yang baik untuk menyampaikan gagasannya maupun untuk menyerap gagasan dari masyarakat untuk dia tampung. Jadi ini semua bisa lihat. Kemudian masyarakat juga mesti lihat catatan apakah dia punya catatan gelap soal hak asasi manusia, lalu soal apakah dia punya catatan gelap soal politik identitas dan korupsi dan sebagainya. Saya yakin Pak Ganjar ini bersih, jujur, punya integritas, punya keberpihakan terhadap masyarakat, terhadap rakyat, khususnya rakyat kecil yang masih tertinggal, yang harus diangkat harkat martabatnya. Kita penting untuk memilih Pak Ganjar karena beliau punya Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnula Syaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.